Salam sehat, tetap semangat. Kembali lagi kita belajar. Kali ini kita akan belajar bab 1 kerajinan bahan lunak, prakarya kelas 8 semester 1. Kita lihat di sini hasil-hasil kerajinan bahan lunak yang bisa kita buat atau kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan kebendaan. Keinginan manusia dalam beradaptasi dengan alam dan lingkungannya begitu kuat, tidak jarang pula terhalang oleh keterbatasan. Nah, namun justru dengan adanya keterbatasan tersebut, manusia terus mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia berupaya memenuhi kebutuhan dan mencoba mengatasi kendala yang dihadapi dengan keterampilan dalam melakukan sesuatu yang lama-kelamaan tumbuh menjadi keterampilan kerajinan. Yang akan kita bahas yang pokok pada materi ini adalah bagian A, prinsip kerajinan bahan lunak. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan merupakan cermin dari kepiawaian pengrajin dalam menciptakan karyanya. Perkembangan dari pemanfaatan bahan, cara pembuatan, maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan daya serap pengrajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat. Meskipun tidak dilakukan secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba, tanpa disadari mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Masuknya teknologi dalam bentuk memanfaatkan bahan, terutama bahan lunak buatan, merupakan sesuatu yang baru dan tidak mudah untuk diterapkan. Perubahan-perubahan yang terjadi semua karena adanya permintaan pasar. Nah, pada prakteknya kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Nah, prinsip tersebut yang pertama, keterampilan tangan. Kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumbuh pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Yang kedua, prinsip yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Kita lihat selanjutnya. Nah, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Nah, pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya sebagai berikut. Jadi, dipilah atau dikelompokkan berdasarkan manfaatnya.
Yang pertama, kelengkapan busana. Jadi produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya produk-produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Nah, kerajinan bahan lunak yang difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda, sebagai contoh, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. Jika kotak tisu sudah tidak terpakai, keramik dapat dilepas dan dipasangkan pada kotak tisu lainnya. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur berbentuk kodok di taman rumah atau bentuk-bentuk yang lainnya yang ada di sekitar rumah kalian atau sekitar rumah kita. Jadi sebagai kelengkapan rumah atau bangunan. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya upacara atau ritual adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Lilin banyak digunakan untuk berbagai acara ritual dan pesta adat. Nah, ini kita lihat contohnya, lilin sebagai kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Nah, berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, ya, kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Jadi keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jadi jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Nah, kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan atau keperluan tertentu. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Nah, pengrajin bahan lunak meskipun produktif dan menghasilkan produk yang bermutu, keberadaannya semakin menipis. Nah, apa yang menyebabkan? Yang pertama, hal ini dikarenakan bahan alam lebih sulit untuk didapat, sementara bahan lunak buatan lebih dapat berkembang karena daya jualnya tinggi, lebih praktis dan ekonomis. Meskipun demikian, jika dipelajari dengan baik, maka menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Jadi, dari bahan lunak alam ini bisa menghasilkan produk baru yang dapat meningkatkan mutu kerajinan yang berciri khas Indonesia. Demikian video pembelajaran prakarya kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Salam sehat, tetap semangat.